Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Tanah Laut ingin menampilkan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Infografis Manajemen SN, Pelayanan Publik, dan WOG dengan bimbingan tutor Agenda 3, Bapak Dr. Insinyur Hidayatullah SE SIP MMMP. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Sinta Arya Santi, Inadia Amaliana, Rizky Mutahara, Feba Palguna Wardani, dan Azaria Napisah Palepi. Isu manajemen ASN, yaitu disiplin kerja pegawai. Pada dasarnya ada 8 indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai. Di antaranya yang pertama, tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan pegawai ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai. Tujuan yang dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal, serta cukup menantang bagi kemampuan pegawai dalam bekerja. Dengan kata lain, bahwa tujuan pemberian pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai harus sepadan atau sesuai dengan kemampuan pegawai yang bersangkutan, agar dia bersungguh-sungguh dalam bekerja dan disiplin dalam mengerjakannya. Yang kedua, teladan kepemimpinan. Teladan kepemimpinan berperan penting untuk membentuk kedisiplinan pegawai, mengingat pimpinan sebagai teladan dan panutan oleh para bawahannya. Dengan teladan kepemimpinan yang baik, kedisiplinan para pegawai juga akan terbawa baik. Tetapi jika teladan kepemimpinan kurang baik, maka para pegawai juga pasti akan kurang disiplin. Yang ketiga, balas jasa. Balas jasa ikut mempengaruhi kedisiplinan pegawai karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan pegawai terhadap pekerjaannya. Jika kecintaan pegawai semakin baik terhadap pekerjaannya, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. Yang keempat, keadilan. Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Keadilan yang dijadikan dasar kebijakan dalam pemberian balas jasa atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan pegawai yang baik. Selanjutnya yang kelima yaitu pengawasan melekat. Pengawasan melekat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai. Dengan pengawasan melekat, berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya. Pengawasan melekat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja pegawai. Pegawai merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atasan. Yang keenam, sanksi hukum. Sanksi hukuman berperan strategis dalam memelihara kedisiplinan pegawai. Dengan sanksi hukuman yang sepadan, pegawai akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan, sehingga sikap dan perilaku indisipliner pegawai akan berkurang. Berat atau ringannya sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut mempengaruhi baik atau buruknya kedisiplinan pegawai. Yang ketujuh, ketegasan. Ketegasan pimpinan menegur dan menghukum setiap pegawai yang indisipliner akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada suatu instansi. Kemudian yang terakhir, hubungan kemanusiaan. Pimpinan harus berusaha menciptakan suasana hubungan kemanusiaan yang serasi serta mengikat semua pegawainya. Terciptanya hubungan kemanusiaan yang serasi akan mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Hal ini jelas akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada suatu instansi. Berikutnya kita akan membahas isu pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tidak ada informasi standar pelayanan yang terpublikasi secara luas, jelas dan mudah diakses sehingga menyebabkan 1. Persepsi ada biaya atau pungutan liar. 2. Masyarakat tidak tahu mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan. 3. Masyarakat tidak tahu persyaratan yang diperlukan. Dan 4.
Tidak ada kepastian waktu pelayanan yang diberikan. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang isu World of Government. WOG sendiri adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Salah satu bentuk penerapan WOG pada pelayanan publik adalah adanya Mall Pelayanan Publik atau biasa disingkat dengan MPP. Mall pelayanan publik yang terintegrasi diharapkan dapat membantu memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai urusan seperti perpajakan, surat nikah, SKCK, SIM, paspor, dan sebagainya. Selanjutnya, beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG antara lain yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Kemudian yang kedua, nilai budaya dan organisasi. Seperti halnya dengan kapasitas dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.